Oke, selamat pagi pemirsa channel YouTube Teransam. Semoga Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini judul saya adalah Ketika Hati Tidak Memerintah Mata. Kehadiran yang tak ternilai berasal dari kutipan asli Ali bin Abi Thalib. Orang yang tak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya. Mari kita simak bersama, semoga kita mendapat pencerahan yang lebih dalam dan berharga bagi kehidupan kita di masa depan. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh distraksi, seringkali kita melihat bagaimana mata kita menguasai segalanya. Segala sesuatu di sekitar kita ditangkap oleh pandangan tajam mata. Tetapi apakah mata ini selalu mengasahkan kita kepada yang bermakna? Dalam kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya. Kutipan ini memang mengekspos sebuah kebenaran yang mendalam. Mata kita sebagai jendela untuk melihat dunia kadang-kadang dapat menjadi alat yang menyesatkan jika tidak dikuasai dengan baik. Kita dapat terjebak dalam keindahan yang sesaat, dalam kelauan yang fana tanpa mempedulikan apa yang sebenarnya penting bagi jiwa kita. Pemahaman ini menjadi lebih relevan ketika kita mempertimbangkan makna yang lebih dalam dari hati kita. Karena hati adalah pusat keberadaan kita yang sejati. Karena itulah tempat di mana nilai-nilai kasih sayang dan kedalaman emosi bersemayam. Namun ketika mata menguasai dan hati terpinggirkan, nilai-nilai ini seringkali kita ketika mata menguasai dan hati terpinggirkan, nilai-nilai yang seringkali terabaikan atau bahkan terlupakan. Jadi bagaimana cara mengatasi dominasi mata yang berlebihan ini? Solusinya yang pertama adalah kita harus belajar untuk mengendalikan apa yang kita lihat. Ya, ini bukan hanya tentang mengatur penglihatan fisik kita, tetapi juga memilih apa yang kita perhatikan, baik secara harfiah maupun dalam makna yang lebih luas. Memilah informasi yang bermanfaat dari yang tidak, mengarahkan pandangan kita kepada kebaikan dan kebenaran. Kedua, caranya adalah kita perlu memberikan ruang dan waktu bagi hati kita untuk bersuara. Dalam kesibukan sehari-hari, kita seringkali lupa untuk memperhatikan suara dalam hati yang memanggil kita, karena dengan mengurangi kebisingan visual yang tidak perlu dan memberi hati kesempatan untuk meresapi keindahan yang lebih dalam, kita dapat mendapatkan kembali nilai sejati dari eksistensi kita. Cara ketiga adalah mari kita ingat bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang sekedar melihat atau memenuhi keinginan fisik semata, karena itu adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Ali bin Abi Thalib juga mengingatkan kita untuk tidak membiarkan mata kita menguasai diri kita sepenuhnya, karena hanya dengan hati yang kita dapat menemukan makna sejati dari kehidupan. Jadi mari kita merenungkan kembali bagaimana kita memandang dunia ini. Bukankah lebih berharga kita untuk membiarkan hati kita memimpin kita daripada membiarkan mata kita menghantarkan kita tanpa arah yang jelas? Jadi dengan menemukan keseimbangan antara pandangan mata yang tajam dan kebijaksanaan hati yang dalam, kita dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna dan berarti. Jadi akhirnya kesimpulannya gimana? Dalam perjalanan ini mari kita membiarkan hati kita memandu mata kita, sehingga setiap pandangan yang kita memiliki nilai sejati dan makna yang dalam. Jadi itulah tempat di mana kita benar-benar menemukan esensi kehidupan yang kita cari. Jadi
Semoga pesan atau kutipan Ali bin Abi Thalib yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita dalam mendapatkan esensi kehidupan yang sejati dan sebenarnya kita menjadi lebih bijaksana dan lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain di sekitar kita ataupun dimanapun berada. Semoga kita menjadi lebih pribadi yang lebih bisa berarti bagi lingkungan kita dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dibagikan kepada siapapun untuk mendapatkan pencerahan tentang makna mata dan hati ya, dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih subscribe-nya atas nama YouTube Truansam. Semoga Anda menjadi orang yang lebih bijaksana kapanpun. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.